Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Karena Cinta pada Anaknya, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop Injil yang diwartakan oleh gereja pada hari ini diberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Cobalah untuk meluangkan waktu membaca teksnya secara utuh dari Matius bab 15 ayat 21 sampai ayat 28. Matius penginjil yang secara khas memperuntukkan Injilnya bagi pemeluk Kristen mantan pemeluk agama Yahudi, memberi tekanan khusus bahwa orang Kanaan yang tidak termasuk bangsa Yahudi bukanlah pewaris karya keselamatan dari Yahweh, juga dari Yesus. Itulah sebabnya dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Untuk telinga orang Indonesia itu terkesan sinis, bahkan berkelebihan. Tetapi perhatikan ibu yang menantikan mujizat dari Yesus yang diimaninya sebagai Tuhan, anak Daud itu. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia percaya, dan untuk kesembuhan anaknya, dia siap untuk menerima sindiran itu dengan hati penuh harap. Saudara-saudari terkasih, saya ingin pada hari ini menarik perhatianmu pada cinta seorang ibu yang begitu besar pada anaknya. Ia hanya ingin anaknya sembuh. Dia mendengar Yesus yang disebut orang sebagai Mesias, anak Daud. Dia mengimani Yesus sebagai Tuhan. Inilah iman gereja yang diakui juga oleh orang-orang asing di luar wilayah bangsa Yahudi. Sekalipun Yesus lahir di lingkungan Yahudi, tetapi berkatnya bisa mereka alami juga. Ibu yang penuh cinta pada anaknya dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya, ia berani menemui Yesus dan mohon kebaikan hatinya. Melalui bibir Yesus, penginjil Matius mengingatkan wanita asing ini bahwa tidak pantas dia mendapatkan hal itu. Derajat mereka berbeda. Dia bukan siapa-siapa dan bukan ahli waris. Sekalipun diumpamakan sebagai anjing, wanita yang berhati mulia dan penuh percaya itu menegaskan bahwa dia juga memiliki peluang untuk menikmati makanan yang jatuh dari meja anak-anak yang makan dalam pesta mereka. Saudara-saudari terkasih, mendengar iman dan keteguhan wanita Kanaan itu, Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga
anaknya sembuh. Demikian penginjil Matius menjelaskan cinta seorang ibu untuk mendapatkan kesembuhan putrinya sungguh luar biasa dan agung. Dia melakukan apa saja dan siap menerima perlakuan apa saja. Yang penting anaknya sembuh. Ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Hal itu terjadi di antara bangsa Yahudi, tetapi dia percaya bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan anaknya. Jadi, dia datang kepada Yesus dan mohon untuk memperoleh karunia kesembuhan dari Yesus. Matius mengemas pengajaran imannya yang seharusnya hanya untuk orang Kristen, pemeluk agama Yahudi. Sedemikian rupa sehingga dia mau menegaskan kepada para pendengarnya bahwa mereka harus memiliki iman yang teguh, kuat, dan tahan banting. Iman itu seperti yang dimiliki wanita dari Kanaan yang begitu mencintai anaknya. Dan Tuhan Yesus berkenan pada iman wanita Kanaan yang besar itu. Tuhan mengabulkan permohonannya. Iman itu penting. Kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kata Tuhan Yesus, engkau dapat berkata gunung ini, pindahlah ke laut, maka hal itu akan terjadi. Bukan hanya itu, tetapi iman yang murni dan mengandalkan Tuhan tanpa keraguan-raguan dapat menggerakkan hati Allah yang akan mendengarkan doa permohonan kita. Karena imanmu, terjadilah seperti yang kau kehendaki. Saudara-saudari terkasih, kita yang sudah percaya dan menjadi pengikut Yesus, kita tidak boleh menghalangi orang yang ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dalam kesederhanaan terkadang ada orang yang mulai terpesona kepada Tuhan Yesus. Kita harus membantu mereka untuk semakin menemukan Yesus, bukan menjadi penghambat. Terkadang kita sudah merasa nyaman dan mantap menjadi orang Kristen. Tetapi karena keadaan itu kita malah mengabaikan dan tidak tekun menghayati iman kita. Ada orang yang merasa pasti masuk surga karena sudah percaya. Tidak, saudaraku, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman itu harus ditunjukkan, dinyatakan melalui kesaksian hidup dalam ibadah dan dalam hidup doa, serta pergaulan mesra dalam pembacaan firman Tuhan. Biarlah imanmu ditumbuhkan dan kamu bersaksi seperti wanita Kanaan yang cintanya sangat besar itu. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Doa seorang ibu yang tulus dan penuh iman itu telah membuka hati Yesus yang penuh kerahiman, dan anaknya yang dicintainya itu menjadi sembuh. Ya Tuhan, saya tidak pantas, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Saudara, apakah
apakah oleh imanku aku berharap dan mengandalkan kasih Yesus dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pendidikan iman yang diwartakan gereja untuk kami hari ini. Berilah kami keyakinan bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang kami mohon kepadanya, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.